Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Eh, Sobahul khair. Kita bertemu lagi pada pelajaran atau mapel sirah. Kalian tinggal buka bukunya, siapkan catatannya dan stabilonya. Jangan lupa hal-hal penting silakan kalian di stabilo atau di garis bawah yang tidak punya stabilo. Oke, kemarin kita sudah sebelum PTS kita berhenti di eh, sifat-sifat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kita lanjutkan, yaitu keislaman Abu Bakar. Setelah mendengar diangkatnya Muhammad menjadi Rasul, Abu Bakar bersegera mendatangi dan beriman kepada Nabi Muhammad. Dia menjadi orang pertama yang masuk Islam dari kalangan laki-laki. Jadi kalau ditanya, oh siapa orang yang pertama kali masuk Islam? Pertama kali, yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha. Tapi kalau ada kata-kata dari kalangan laki-laki, maka itu dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Proses menjadi khalifah. Tatkala Rasulullah wafat, kaum Ansor berkumpul di suatu tempat yang bernama Thaqifah Bani Sa'idah. Ini tolong di garis bawah stabilo, ini penting, untuk menunjuk pemimpin dari kalangan mereka, dan bergegaslah Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah menemui kaum Ansor dan berkata, Abu Bakar, sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda, ketahuilah pemimpin di kalangan kalian haruslah dari kaum Quraisy. Maka diangkatlah tangan Abu Bakar oleh Umar untuk membaiat Abu Bakar sebagai pemimpin khalifah, dan kaum Ansor pun menyetujuinya. Ini ada di kisah panjangnya ada di kalian temukan di buku paket. Ustadz meringkas saja ini proses menjadi khalifahnya, ada panjang itu, kalian tinggal lihat dan baca. Ini sudah juga Ustaz sampaikan kemarin. Nah, kita masuk ke keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu taala. Orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki, ini tadi ya, salah satu keistimewaan atau kelebihan yang dimiliki Abu Bakar dari kalangan daripada sahabat yang lain. Yang kedua, sahabat yang paling berilmu, jelas selalu bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimanapun Rasulullah ada, maka di situ di sampingnya selalu ada Abu Bakar radhiyallahu taala. Yang ketiga, orang yang paling utama. Ya, ini terbukti dengan dipilihnya Abu Bakar menggantikan Rasulullah menjadi imam ketika Rasulullah sedang sakit. Bukan sahabat yang lain, tapi Abu Bakar yang selalu menjadi badal atau pengganti imam ketika Rasulullah sedang sakit. Yang keempat, teman Rasulullah di Gua Thur. Nah, ini terjadi ketika Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah, karena Rasulullah itu kan hijrahnya setelah para sahabat itu hijrah duluan, ya. Rasulullah itu terakhir, hijrahnya paling terakhir. Jadi ketika para sahabat dan kaum muslimin berhijrah dari Mekah ke Madinah, barulah Rasulullah telat. Rasulullah itu terakhir bersama dengan Abu Bakar. Lalu Rasulullah berlindung dari tangkapan atau kejaran kaum kafir Quraisy di Gua Thur bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ini juga diabadikan di di Al-Qur'an, tsaniyatnaini idhuma fil ghor. Nah, orang kedua atau berdua mereka, yaitu Rasulullah dengan Abu Bakar di Gua Thur. Nah, ketika dikejar oleh kaum kafir Quraisy. Yang kelima, orang yang paling dicintai Rasulullah. Ini terdapat pada hadis ketika Amr ibn Abdul As, yaitu sahabat Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai? Rasulullah menjawab, Aisyah. Lalu Amr ibn As bertanya kembali, jika di kalangan para laki-laki siapa yang engkau cintai? Rasulullah menjawab, Abuha, atau ayahnya Aisyah siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Yang keenam, orang yang dikabarkan sebagai penghuni surga. Nah, ini Abu Bakar adalah termasuk 10 dari 10 orang yang dikabarkan masuk surga. Al-Ashrah al-Mubasysyaruna bil Jannah, 10 orang yang diberi kabar gembira dengan surga. Siapa aja mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman,
Ali, Abu Ubaidah, Ibnul Jarrah, lalu yang selanjutnya Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Tolhah bin Ubaidillah, Said bin Zaid. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas ya, terakhir itu. Yang 10. Lalu kita masuk ke perjuangan bagi dakwah Islam. Kita cepat aja ya, harus selesai nih materi Abu Bakar karena kita masih ada materi Umar. Umar itu panjang juga nanti. Perjuangan bagi dakwah Islam yang pertama memerangi orang yang murtad. Nah, ini salah satu tugas atau perintah Abu Bakar ketika resmi menjabat menjadi khalifah, yaitu memerangi orang yang murtad, karena setelah peninggal Rasulullah banyak orang-orang atau kaum muslimin yang murtad karena mereka beranggapan, wah, nabi kita sudah nggak ada nih, ya udah kita balik lagi aja ke agama yang lain, ke agama yang dulu. Nah, ini orang-orang yang imannya lemah, mereka murtad karena mereka beranggapan ya tadi Nabi Muhammad sudah meninggal, maka tidak ada alasan lagi kita mengikuti ajaran Islam. Yang kedua adalah memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Sama ketika dulu masih ada Rasulullah, mereka gemar membayar zakat. Tapi ketika Rasulullah sudah wafat, ya mereka tidak mau membayar zakat. Nah, ini tugas Abu Bakar, memerangi orang yang murtad pertama. Yang kedua, orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Yang kedua, mengembalikan dakwah Islam di Jazirah Arab. Nah, ini selain tadi memerangi orang-orang yang murtad dan tidak mau membayar zakat, Abu Bakar ini juga memperluas dakwah Islam, tapi tidak terlalu banyak, artinya terlalu banyak mengeluarkan pasukan. Nah, di zaman Abu Bakar itu tidak terlalu banyak mengeluarkan pasukan untuk memperluas ke Islam negara Islam. Yang ketiga, penaklukan negeri Irak. Nah, di sini salah satu perjuangan Abu Bakar bagi Islam, dakwah Islam, yaitu penaklukan negeri Irak. Ya, Irak sudah ada pada zaman tersebut. Lalu ini hanya melanjutkan perang ketika Rasulullah masih hidup. Nah, ini dilanjutkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Yang keempat, penaklukan sebagian negeri Syam. Nanti akan ada petanya. Petanya kalian tinggal lihat. Penaklukan sebagian negeri Syam, kalian akan lihat ya. Nah, ini petanya. Nah, ini mengirim 2 pasukan ya. Yang pertama dari Madinah, karena kota atau wilayah inti kalau di Indonesia itu Jakarta ibu kota. Nah, ini ibu kota Islam itu adalah Madinah, ibu kota Islam. Jadi seolah-olah bumi itu adalah Islam. Nah, ibu kotanya adalah Madinah ya, seperti Indonesia itu ibu kotanya Jakarta. Pentingnya Madinah ini. Nah, mengirim pasukan untuk ke Irak. Ini adalah peta Asia. Ini Asia ya. Ini Eropa. Nah, di sini harusnya ini bukan Israel ini. Di sini harusnya Palestina. Ya. Nah, ini salah. Ini karena Ustadz ambil dari Google. Google kan sekarang sudah tidak mengakui Palestina karena Google itu lebih memihak kepada Israel, orang-orang Yahudi. Kita tidak membahas ini ya. Kalian perhatikan saja ini Irak, salah satu wilayah yang jadi perluasan dakwah Islam. Yang kedua ke negeri Syam. Syam itu adalah potongan sekarang tidak ada. Negara Syam itu tidak ada. Sekarang Syam itu terpecah menjadi Syria. Kalau kita bahasa Inggrisnya itu Syria, tapi kalau kita bahasa Arabnya Suria. Ya, terus lalu ada Libanon, Yordania, Palestina itu adalah Syam, negeri Syam. Dulu negeri Syam adalah negeri yang luas. Nah, makanya sekarang terpecah-pecah menjadi Suria atau Syria, Libanon, Yordania, Palestina, itu termasuk negeri Syam. Lalu ada jasa-jasa pada masa pemerintahan. Yang pertama, tetap memberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid ke negeri Syam. Usamah bin Zaid adalah pasukan kecil yang diutus Rasulullah sebelum Rasulullah wafat. Jadi ketika Usamah bin Zaid ini Rasulullah utus ke negeri Syam, belum sampai di negeri Syam, mereka mendengar bahwa pimpinan mereka atau nabi kesayangan mereka, Nabi Muhammad SAW, telah wafat. Lalu mereka, pasukan Usamah bin Zaid, pulang
pulang ke Madinah. Nah, setelah pemakaman Rasulullah SAW, lalu Abu Bakar adalah perintah pertama yaitu memberangkatkan kembali pasukan Usamah bin Zaid ke negeri Syam. Tadi ya, yang tadi. Nah, ini pasukan ke negeri Syam ini adalah pasukan Usamah bin Zaid. Yang kedua, memerangi orang-orang murtad. Nah, ini orang-orang murtad itu dipaksa karena tidak ada balasan bagi orang yang murtad kecuali dibunuh. Ya, karena tidak ada orang-orang Islam ketika berpindah ke agama lain maka wajib diperangi atau mereka dimintai syahadat kembali. Ya, jadi pilihannya cuma dua, tidak ada membayar jizyah. Kalau orang-orang kafir itu, orang-orang ketika orang-orang Muslim ketika menawarkan dakwah kepada kaum kafir, kaum kufar, mereka diberi pilihan tiga. Mereka masuk Islam, atau kedua membayar jizyah. Jizyah itu seperti pajak orang kafir kepada kaum muslimin, itu namanya jizyah. Yang ketiga, atau berperang. Nah, untuk orang-orang murtad itu hanya ada dua, dimintai syahadatnya kembali, atau kalau mereka tetap menolak yaitu diperangi. Oke. Yang ketiga, mengumpulkan Al-Qur'anul Karim. Karena pada zaman Abu Bakar, para hafidhul Quran, para hufad itu banyak yang meninggal di kancah peperangan. Maka Abu Bakar mengumpulkan Al-Qur'anul Karim. Baru mengumpulkan, bukan menulis ya, mengumpulkan dari pelepah-pelepah kurma, dari batu. Dulu kan Rasulullah itu menulis, bukan Rasulullah ya, Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk menulis Al-Quran itu di pelepah kurma, di daun, di pohon, di batu-batu. Nah, seperti itu. Jadi Abu Bakar memerintahkan para sahabatnya, para kaum muslimin untuk mengumpulkan Al-Quranul Karim. Baru dikumpulkan saja ya, belum ditulis seperti nanti pada zaman Utsman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Yang keempat, mengangkat Umar bin Khattab menjadi khalifah. Setelah sepeninggal Abu Bakar itu mewasiatkan kepada para sahabatnya untuk mengangkat Umar bin Khattab menjadi penerus khalifah. Nah, kita masuk ke penghujung materi wafat Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum wafat, Abu Bakar sakit selama 15 hari dan ditunjuklah Umar sebagai imam sholat. Ini adalah salah satu adat atau kebiasaan orang-orang terdahulu. Ketika dulu Rasulullah SAW ketika sakit menunjuk Abu Bakar menjadi imam. Ya, lalu sekarang Abu Bakar sakit yang mengakibatkan beliau tidak bisa memimpin sholat. Lalu ditunjuklah Umar sebagai imam sholat. Ini adalah bukti atau tanda bahwa Abu Bakar itu memilih Umar bin Khattab sebagai penerus khalifah atau khalifah yang kedua. Abu Bakar wafat pada tahun 13 Hijriah. Jadi menjadi khalifah 11, lalu wafatnya 13, berarti beliau hanya memimpin atau menjadi khalifah selama 2 tahun. 2 tahun. Jadi khalifah yang paling pendek masa jabatannya adalah Abu Bakar, 2 tahun. Dan meninggal di umur 63 tahun. Sebelum wafat, Abu Bakar mewasiatkan kepada Aisyah agar mengembalikan dan memberikan barang-barang kepemerintahan kepada khalifah setelahnya. Jadi Abu Bakar memanggil Aisyah, istri Rasulullah itu kan, Aisyah, kembalikan semua barang-barang milik kaum muslimin, karena Abu Bakar itu menjadi khalifah dan diberikan fasilitas atau barang-barang dari Baitul Mal atau uang kaum muslimin. Jadi Abu Bakar mewasiatkan kepada Aisyah untuk mengembalikan semua barang pemberian kaum muslimin kepada Baitul Mal dan dikembalikan atau diberikan kepada khalifah setelahnya. Yang terakhir, beliau dimakamkan di sebelah Rasulullah di kamar Aisyah. Jadi di kamar Aisyah yang sekarang ada di samping atau ada di bagian, bukan di dalam ya, di bagian Masjid Nabawi. Semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk mengunjungi Masjid Nabawi. Nanti kita akan melihat di situ. Kita tidak bisa melihat langsung sih, tapi di situ di dalam namanya Raudhah. Raudhah itu ada kamar Aisyah. Aisyah itu ada
makam Rasulullah di situ, lalu di sampingnya ada sahabat tercintanya yaitu Abu Bakar, dan di sampingnya pula ada makam Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala. Jadi di situ ada 3 makam atau kuburan dari orang-orang atau dari Rasulullah, Abu Bakar dan Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala. Alhamdulillah selesai kita pembahasan tentang Abu Bakar. Insyaallah pekan depan akan diadakan latihan dan ulangan harian. Oke. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.